penyerahan modul belajar ala saat ini kita proses validasi. Yang dihadirkan itu benar-benar orang baru gitu, bukan penyusun, bukan penelaah yang terlibat, sehingga bisa menghadirkan ahli atau praktisi yang memang baru untuk mencermati naskah yang saat ini disusun, terutama untuk modul ajar di literasi, terutama bahasa Indonesia matematika di SMP dan SMA. Bapak Ibu guru lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak utama baik dari penyusunan kurikulum, pembuatan perangkat-perangkat ajarnya seperti sekarang, sampai tentu saja di pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu lah yang menjadi ujung tombak dan aktor utama untuk transformasi pendidikan kita. Ini pekerjaan raksasa yang betul-betul perlu kontribusi dari semua pihak, perlu gotong royong yang luar biasa. Ini sesuatu yang sudah kita sampaikan berulang-ulang, tapi perlu diulang-ulang memang, karena pesan ini seringkali terdistorsi atau tidak sampai ke orang tua, ke murid, ke banyak sekolah dan guru pengawas Pemda juga, yaitu bahwa kurikulum hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi kurikulum merdeka itu hanya satu di antara alat yang lain yang kita sediakan untuk melakukan transformasi di sekolah sehingga tujuannya tercapai, dan tujuannya ini adalah untuk anak-anak. Kesempatan belajar yang relevan dan bermakna yang membuat mereka bisa menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan punya nilai-nilai Pancasila. Transformasi kita itu gitu ya. Kita pengen yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang benar, bukan sekedar menyampaikan materi yang diwajibkan dari pusat, materi yang ada di buku atau di kurikulum. Sekali lagi, buku kurikulum itu hanya alat untuk mencapai, yaitu esensi dan karakter anak kita semua. Untuk mencapai tujuan itu, dari sisi kurikulum yang diperlukan adalah kurikulum yang cocok dengan kondisi anak, cocok dengan kondisi sekolah, konteks sosial budaya setempat. Tidak bisa kurikulum itu diseragamkan dari pusat, sehingga semua sekolah diasumsikan harus menerapkan kurikulum yang persis sama. Tujuannya sama, tapi caranya, kurikulumnya, petanya, alatnya itu harus sesuai dengan konteks. Nah, ini yang kita lakukan melalui kebijakan kurikulum merdeka, di mana kebijakan dari pusat, kurikulum dari pusat itu menjadi kerangka dasar saja, menjadi struktur yang fleksibel yang bisa dan memang harus diterjemahkan oleh tiap-tiap sekolah, cocok dengan kondisi muridnya, cocok dengan konteks sosial budaya setempat. Dan karena itu kita menyederhanakan administrasinya dan membuat banyak perangkat-perangkat pendukung yang bisa digunakan sebagai alat bantu. Nah, ini semuanya niat pusat gitu ya. RPP boleh cuma satu halaman, tapi di beberapa kasus ternyata tagihannya adalah modul ajar yang tebalnya 50 halaman. Padahal tidak pernah ada dalam regulasi kita. Justru kurikulum merdeka itu menyederhanakan administrasi. Yang diwajibkan hanya RPP, dan RPP itu cukup satu halaman jika memang cocok untuk konteks sekolah itu. Mohon Bapak dan Ibu ikut menyampaikan kepada yang Bapak Ibu temui di sekolah, di daerah masing-masing, bahwa tujuan dari perubahan kurikulum adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dokumen itu bukan tagihan, yang ditagih adalah proses belajarnya, proses belajar Bapak dan Ibu sebagai guru, dan proses dan hasil belajar muridnya, bukan dokumen. Ini kelihatan sekali di asesmen nasional. Asesmen nasional sama sekali tidak melihat kelengkapan dokumen. Yang dilihat apa di nasional? Hasil dan karakter dan kualitas pembelajaran guru
Dan kepemimpinan kepala sekolah, apakah kepala sekolah mendorong guru untuk melakukan refleksi dan kolaborasi belajar dari sesama guru? Apakah guru melakukan refleksi supaya pembelajaran semester depan itu lebih baik daripada semester yang lalu? SPM itu sekarang diambil dari rapor pendidikan. Berapa persen muridnya yang sudah bisa membaca dengan baik? Berapa persen muridnya yang sudah bisa menerapkan matematika untuk menyelesaikan problem sehari-hari? Jadi sekarang semuanya diselaraskan untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kurikulum Merdeka ini adalah cara paling mudah bagi guru untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebenarnya tagihan dokumen tidak ada sekali lagi. Nah, mulai tahun ini akreditasi juga kita ubah Bapak dan Ibu. Badan Akreditasi Nasional itu dalam proses uji coba instrumen akreditasi yang baru. Tagihan dokumennya minimal sekali, yang harus diserah sekolah kepada bank itu hanya dokumen yang memang ada di sekolah saja. Jadi contoh kurikulum sekolah dan contoh RPP. Pokoknya dokumen yang memang sudah ada di sekolah itu yang diupload ke sistemnya bank. Kemudian nanti penilaian oleh asesor itu tidak lagi menagih hanya mana formatnya seperti apa, cocok atau tidak gitu ya. Yang dilihat oleh asesor adalah apa yang dinilai di rapor pendidikan juga. Gurunya saling berbagi nggak? Gurunya punya waktu untuk refleksi nggak? Kepala sekolahnya tidak proses refleksi dan saling belajar antar sama guru. Praktik pembelajaran yang diterapkan apakah sudah berorientasi dengan murid atau belum? Itu yang dilihat. Ya, bukan lagi administrasi dokumen-dokumen yang seperti dulu banyak sekali memang harus disebarluaskan pada semua pihak yang Bapak Ibu temui bahwa transisi atau perubahan Merdeka itu perubahan yang tujuannya adalah memperbaiki pembelajaran, bukan untuk merepotkan secara administratif. Tagihan administrasi dari pusat tidak ada, minimal sekali. Alat yang kita sediakan bagi guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka adalah panduan yang sedang disusun ini. Nah, karena itu saya berpesan kalau bagi Bapak Ibu yang sedang menyusun panduan, pertama-tama jangan sampai panduan itu materi yang seolah-olah diwajibkan dari pusat. Fungsi panduan adalah membantu guru menerjemahkan CP menjadi pembelajaran. Ya. Makanya berikan contoh untuk materi yang esensial saja. Jangan tergoda untuk memperlebar ke materi-materi yang Bapak Ibu anggap itu penting, tapi tidak esensial. Yang penting bagi kita itu belum tentu penting untuk semua sekolah di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita terjebak di sini. Yang relevan bagi sekolah-sekolah yang paling tertinggal, sekolah-sekolah yang fasilitasnya paling minim, sekolah-sekolah yang kalau belajar itu ya masih belajar dari awal. Mau ada contoh yang inovatif, yang canggih tentu boleh, tapi penekanannya tolong jangan di sana.